Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Karena kita harus tetap percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajar, menuntun, dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, serta memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti menjalani kehidupan kita, mengerti melakukan segala pekerjaan baik seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, di pagi ini kami mengangkatkan pujian hormat kami hanya kepadamu, Allah yang Maha Kasih, yang memberikan nafas hidup bagi kami. Biarlah hari ini berarti dan berguna bagi kami, serta hidup kami berarti bagi banyak orang. Terlebih-lebih Tuhan, kami boleh menyenangkan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, di dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami. Melalui firman-Mu, biarlah kami mendapatkan hikmat yang daripada-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 28 April 2023, tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 6. Dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Marhite sian a sine roha dohot habonaron salese hajahaton. Jalam marhite sian biar mida Jehovah madau iba sian hajahaton. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salah satu lagu rohani yang sangat sering kita nyanyikan adalah lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Saya akan coba menyanyikan untuk kita, walaupun suara saya masih belum begitu pulih, sehingga tidak mengurangi keindahan syair lagu ini untuk kita dengar. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Semua kita pasti pernah menjadi pelaku kesalahan di dalam kehidupan ini. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah masih banyak orang yang tidak mengerti akan kesalahannya, sehingga dengan terus-menerus
melakukan kesalahan demi kesalahan, sehingga banyak melukakan hati banyak orang. Di dalam menjalani kehidupan, banyak orang yang dengan sadar melakukan kesalahan, sehingga tidak mengurangi, malah sebaliknya, terus menambah dan terus membuat hidup menjadi di dalam situasi yang sangat sulit, baik hidupnya sendiri maupun orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan dapat membahayakan diri kita sendiri. Ya, secara sederhana kita mau gambarkan saja ketaatan dan kepatuhan kita berkendara di jalan raya. Jika kita tidak menuruti peraturan lalu lintas, maka besar kemungkinan kecelakaan mengancam di depan kita. Demikianlah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keberimanan kita yang tetap harus terus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita terus melakukan kesalahan di dalam kehidupan, maka kita akan jauh dari keselamatan. Sekalipun keselamatan sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pepatah mengatakan sesal kemudian tidak berguna. Ketika kita hidup terus-menerus di dalam perbuatan yang salah, di dalam kejahatan, maka kematian dan kebinasaan kekallah yang menjadi bagiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kita mati dan binasa. Tapi Dia justru mau kita beroleh keselamatan. Kita menang di dalam pertarungan iman. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa tidak binasa, tetapi beroleh keselamatan, beroleh kemenangan, dan menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Tetapi tidak cukup hanya itu, saudara. Sekalipun Yesus Kristus sudah mengerjakan keselamatan kepada kita, tetapi kita tidak menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam takut akan Dia, maka keselamatan itu boleh hilang dari hidup kita. Oleh karena itulah kita diingatkan terus-menerus di dalam kehidupan agar kita tidak larut dan tidak menikmati kehidupan di dalam dosa. Tetapi kita mau mengubah hidup kita, dipimpin oleh Tuhan, dan hidup kita terus mau belajar di dalam firman-Nya, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang patut untuk kita kerjakan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan membuat kita melakukan apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada kita, hendaklah kiranya kasih setia dan takut akan Tuhan ada pada kita, sehingga setiap kita mengambil peranan penting dalam kehidupan, yaitu memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah. Karena di dalam sisi kehidupan kita yang lain, orang lain pun melakukan hal yang sama kepada kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan kasih setia, kebaikan dan kemurahan, pengampunan kepada banyak orang. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8, kita diajari untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Mengapa? Ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena itulah yang sudah lebih dulu dikerjakan Yesus kepada kita. Kasih-Nya menutupi dosa-dosa kita. Kasih-Nya memenangkan dan menyelamatkan kita. Jadilah pelaku kasih dan kesetiaan, serta takut akan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari dan mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu dan takut akan Tuhan, sehingga kami tetap menjaga keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.